Kita bisa melihat untuk Musa yang juga merupakan ulil azm. Kita akan menemukan bermacam-macam yang dimiliki oleh Musa, dan itu semua merupakan kebesaran dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Musa. Tetapi kemudian kita melihat apa yang Allah berikan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita menemukan Allah ketika ingin berkhitab kepada Musa. Musa mendapat khitab dari Allah di Tur Sina. Kita menemukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa mendapat khitab dari Allah di mana? Di gunung Tur Sina. Dan di mana? Di bumi. Dan apa yang dilihat oleh Musa dan yang didengar oleh Musa, Musa mendengarkan khitab dari Allah. Dan Musa ketika melihat percikan cahaya di gunung, Musa pingsan. Coba kita lihat. Musa memperoleh khitab dari Allah di bumi, di Tur Sina, tetapi Sayyidil Wujud memperoleh khitab dari Allah di Sidratil Muntaha. Musa memperoleh khitab dari Allah di bumi, dan ketika Musa ingin melihat tanda kebesaran Allah, Musa enggak mampu melihat kebesaran, spontan pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Musa enggak mampu melihat cahaya, karena Musa ingin melihat cahaya itu. Allah berikan sangat-sangat percikan cahaya di gunung, gunungnya pun hancur dan Musa pingsan. Sementara Allah memberikan untuk Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi bukan cuman menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuman melihat percikan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi beliau melihat seluruh tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar dan tetap tegar beliau Sayyidul Wujud. Kita bisa menemukan dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Beliau menyaksikan, dan beliau tidak sama sekali kharra sa'iqa, melihat cahaya. Kita mungkin masih ingat sejarah malam Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita masih ingat ketika pendamping setia beliau Jibril mengawal beliau dari tempat ke tempat, selalu dikawal. Ketika sampai satu tempat, Jibril berkata, "Al-an taqaddam ya Muhammad." Sekarang majulah kamu. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, afi misli hadzal makan yatrukul khalilu khalilah." Apakah di tempat semacam ini seorang kawan meninggalkan kawannya? Kata Jibril, "Wallahi lau takhattaitu khutwatan lah taraktu. Innaka wati'ta mauti'an lam yata'hul awwalun walan yata'hul akhirun." Demi yang mengutus kamu sebagai nabi, wahai Muhammad, kalau aku melangkah satu langkah, aku terbakar. Kamu sekarang berada satu tempat yang belum pernah dijangkau oleh manusia sebelummu, dan tidak pernah akan dijangkau oleh manusia setelahmu. Jibril yang Allah sifati bermacam-macam sifat. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Jibril yang amanat, kuat, mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang ditaati seluruh malaikat. Pada tempat tertentu beliau nggak bisa melangkah, karena kalau melangkah sejengkal beliau akan terbakar. Tetapi Sayyidul Wujud bukan cuman masuk, beliau bersabda, "Fazakha biyan nur zakha." Aku dimasukkan dari satu cahaya ke cahaya yang lain, sampai aku mendengarkan khitab dari Rabbi, "Ya Muhammad, ana rabbuk fa anta abdi."
fa iyaya fa'bud wa alayya fatawakkal. Ya Muhammad, khalaqtu jannati liman ata'ak wa khalaqtu nari liman asak. Aku masuk dalam satu cahaya demi cahaya sampai aku mendengarkan firman Allah, wahai Muhammad, aku adalah Tuhanmu dan engkau hambaku, hanya kepadakulah kamu beribadah dan hanya kepadakulah kamu harus bertawakal. Aku ciptakan surgaku, aku persiapkan bagi siapa yang taat kepadamu, dan aku ciptakan nerakaku, persiapan bagi siapa yang tidak taat kepadamu. Musa melihat percikan cahaya itu, Allah menyebutkan fakharra Musa sa'iqa, pingsan. Tapi Al-Habibul Mustafa masuk dari cahaya itu ke cahaya sampai tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Karena itu Allah mensifati kedudukan beliau ialah summadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Karena itu Allah menggunakan untuk Musa dengan bahasa nudia. Coba kita perhitungkan ayat ini. Falamma ataha nudia ya Musa. An-nida selalu datangnya dari jauh. Nudia dipanggil. Tapi kalau munajat itu selalu datangnya dari dekat. Musa ketika mendapatkan khitab dari Allah, dialog antara Musa dengan Allah, Allah sebutkan apa isi dialog itu, yaitu ketika Allah menyebutkan inni ana rabbuk, ketika Allah menyebutkan anakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa innas sa'ata atiyatun. Aku telah milik engkau, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Dengarkan apa yang diwahyukan. Aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Dirikan salat untuk mengingatku. Khitab Allah pada Musa ini Allah sampaikan, diberitahu apa yang terjadi antara dialog. Tetapi khitab Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, Allah rahasiakan apa yang Allah berikan, begitu kebesaran itu. Cuma Allah menyebutkan fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah telah mewahyukan kepada hambanya ini apa yang diwahyukan, dan hati sallallahu alaihi wa alihi tidak ada kecuali Allah. Karena itu ma kadzabal fuadu ma ra'a sallallahu alaihi wa alihi. Musa pergi, dipanggil oleh Allah untuk pergi ke sana. Sayyidil Wujud diperjalankan oleh Allah. Musa disuruh pergi ke Fir'aun untuk berdakwah, dan Musa minta persiapan bekal untuk dakwah ke istana Fir'aun. Musa berkata, Rabbishrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Musa mohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Quran yang sama, sebelum beliau mohon agar dilapangkan dadanya, Allah telah berfirman kepada beliau, alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu Sayyidil Wujud sallallahu alaihi. Musa menyebutkan wa yassirli amri, ya Allah permudahlah urusanku. Bahasa Al-Quran untuk Sayyidil Wujud sebelum beliau mohon kepada Allah agar dipermudah masalah beliau, urusan beliau, Allah telah menyebutkan kepada beliau wa nuyassiruka lil yusra, aku telah permudahkan kepadamu semua urusanmu sallallahu alaihi wa alihi. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.